Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas tidak punya uang, tapi mampu memberikan sedekah terbesar sepanjang sejarah. Abu Nawas menatap tumpukan kulit kambing di sudut gang dengan perut yang berteriak kelaparan. Bukan hanya perutnya, tetapi juga perut istri dan anak-anaknya. Biasanya dengan situasi seperti ini, ia akan membuat lelucon atau berpura-pura berpikir keras. Namun kali ini keputusannya tidak bisa ditunda. Ia membutuhkan uang dan ia harus mendapatkannya dengan cara yang paling cerdik. Ia melihat kulit-kulit kambing bekas itu bukan sebagai sampah, melainkan sebagai bahan dasar untuk sebuah karya seni yang akan mengelabui orang-orang sombong. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia mengumpulkan kulit-kulit itu, mencucinya dengan air sungai, lalu menjemurnya. Setelah kering, ia merentangkan kulit-kulit itu di lantai rumahnya yang sempit. Abu Nawas melumuri kulit-kulit kambing itu dengan minyak zaitun dan bedak bubuk, lalu menggulungnya dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan kain beludru usang yang ditemukannya, seolah-olah itu adalah barang yang sangat berharga. Keesokan harinya, ia duduk di sudut pasar, di dekat pintu gerbang utama. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan hanya duduk diam sambil sesekali membelai bungkusan itu dengan hikmat. Orang-orang lewat merasa penasaran. Seorang pedagang kain bernama Ibnu Salam yang terkenal tamak dan sombong mendekat. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada merendahkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ini adalah peta langit, sebuah artefak kuno yang berisi rahasia astronomi," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun misterius. Ia bisa menunjukkan pergerakan bintang-bintang dan planet, serta memprediksi masa depan. Ibnu Salam mencibir, mana mungkin kulit kambing berisi rahasia langit. Namun beberapa pedagang lain yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertarik. Mereka mengelilingi Abu Nawas dan mendesaknya untuk menunjukkan isi bungkusan itu. Abu Nawas menolak. Ini terlalu sakral untuk dilihat oleh mata biasa. Ia kemudian mengusulkan lelang, dan Ibnu Salam, karena tidak ingin kalah gengsi, langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi. Lelang pun dimulai, dengan para pedagang saling berebut dan menawar harga. Akhirnya Ibnu Salam yang berhasil memenangkan lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Ia dengan bangga membawa pulang bungkusan peta langit itu. Dengan uang hasil lelang tersebut, Abu Nawas segera pergi ke pasar. Namun ia tidak langsung pulang. Ia justru membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Beras, gandum, kurma, dan pakaian. Ia membungkus semua barang itu dalam kantong-kantong besar. Ibnu Salam tidak sabar untuk membuka peta langit yang baru dibelinya. Ketika ia membukanya di rumah, ia hanya menemukan tumpukan kulit kambing yang sudah diolesi minyak dan bedak. Ia merasa sangat bodoh dan marah. Tanpa pikir panjang, ia melaporkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Menuduhnya telah melakukan penipuan besar-besaran. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan Khalifah, Ibnu Salam berteriak, "Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kulit kambing jelek seharga 100 dinar. Wajahnya merah karena emosi. Abu Nawas hanya berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia memandang Ibnu Salam, lalu dengan hormat menunduk di hadapan Khalifah. "Abu Nawas, apakah benar kau menjual kulit kambing sebagai peta langit?" tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda," jawabnya. "Tapi hamba tidak pernah bilang bahwa itu adalah peta yang terbuat dari emas atau perak." Khalifah menyeringitkan dahi. "Lalu apa maksudmu?" "Hamba hanya berkata bahwa itu adalah peta langit," jawab Abu Nawas dengan cerdik. "Bukankah kulit kambing berasal dari kambing yang makan rumput, yang tumbuh dari tanah, yang disinari matahari? Bukankah itu semua adalah bagian dari langit?" Ibnu Salam membeli peta langit dan ia mendapatkannya.
Harta karun yang sebenarnya adalah kemampuan melihat keajaiban langit, bukan kulitnya. Khalifah tersenyum, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang tak ada duanya. Meskipun Khalifah terhibur, ia tidak bisa membiarkan Ibnu Salam merugi. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengembalikan uang Ibnu Salam. Kau harus mengembalikan uang itu sekarang juga, atau kau akan dihukum cambuk, kata Khalifah dengan tegas. Abu Nawas mengangguk-angguk patuh. Hamba akan mengembalikan uang itu, Baginda, ujar Abu Nawas, sambil membayangkan semua barang yang telah dibelinya. Ia tidak mungkin mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai, karena uang itu sudah berubah wujud menjadi sedekah untuk orang-orang miskin. Ia memiliki rencana yang lebih mulia dari sekadar mengembalikan uang. Abu Nawas tidak langsung kembali ke istana. Ia menuju ke daerah termiskin di Baghdad, tempat di mana banyak fakir miskin dan anak yatim tinggal. Di bawah pohon kurma yang rindang, ia membuka kantong-kantongnya. Ia membagikan beras, gandum, kurma, dan pakaian kepada orang-orang yang hadir. Mereka makan dengan lahap, dan wajah-wajah mereka berseri-seri. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas menyebar dengan sangat cepat. Ketika Khalifah dan Ibnu Salam mendengar kabar itu, mereka merasa bingung. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersedekah jika dia harus mengembalikan uangku? Tanya Ibnu Salam. Khalifah pun memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas, aku dengar kau telah bersedekah besar-besaran. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bukankah kau harus mengembalikan kepada Ibnu Salam? Tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum. Benar, Baginda. Uang itu adalah uang Ibnu Salam, jawabnya dengan jujur. Bagaimana bisa? Tanya Ibnu Salam dengan wajah bingung. Uang itu adalah uangmu. Aku telah mengembalikannya. Abu Nawas menunjuk ke arah jalan. Aku mengembalikannya melalui jalan yang paling suci, sedekah. Uang itu telah kembali, tidak kepada hamba yang tamak seperti Ibnu Salam, melainkan kepada hamba-hamba Allah yang paling membutuhkan. Khalifah tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Uang itu telah menjadi berkah, kata Abu Nawas. Tidak hanya untuk orang-orang miskin, tetapi juga untuk Ibnu Salam. Bukankah sedekah dari hartamu, walaupun tidak disengaja, akan membersihkan hartamu dan mendatangkan pahala? Ibnu Salam, kau tidak kehilangan uang. Kau telah menukarnya dengan pahala yang jauh lebih besar. Ibnu Salam terdiam. Ia tidak bisa berdebat lagi. Khalifah pun tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang hakikat sedekah dan bagaimana kecerdikan dapat digunakan untuk kebaikan. Khalifah pun tidak menghukum Abu Nawas, melainkan memberinya pujian dan hadiah. Sementara Ibnu Salam pulang dengan hati yang penuh rasa malu, namun juga pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang ramai, Abu Nawas terlihat duduk sendirian di sudut pasar, mengenakan jubah lusuh yang tidak biasa ia pakai. Wajahnya tampak muram, matanya kosong, sangat berbeda dari biasanya yang selalu riang dan penuh canda. Para pedagang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berbisik-bisik, ada apa dengan Abu Nawas? Apakah ia sedang sakit? Atau ia sedang dalam masalah? Kegelisahan ini menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang gemar merendahkan orang lain. Abu Jahil dengan senyum mengejek menghampiri Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat seperti ayam yang kehilangan induknya? Bukankah seharusnya engkau sedang membuat syair-syair lucu untuk menghibur para pejabat? Tanyanya sambil terkekeh. Abu Nawas hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan hampa. Aku sedang menunggu sebuah takdir, Abu Jahil, jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat, takdir yang akan datang dan mengambilku dari dunia ini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas.
takdir? Jangan mengada-ada. Kau pasti sedang merencanakan lelucon baru yang bodoh. Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia justru mendekatkan wajahnya dengan berbisik. Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh seorang sufi. Ia memberitahuku bahwa hidupku hanya tinggal 3 hari lagi. Dan sebagai tanda, nafsu makanku akan hilang dan tubuhku akan terasa dingin. Tentu saja Abu Jahil tidak mempercayai hal itu. Namun, ia melihat Abu Nawas dengan biasanya makan dengan lahap, kini hanya memandangi piring kosong di hadapannya. Keraguan mulai muncul. Jika benar begitu, mengapa kau tidak terlihat takut? Tanya Abu Jahil, mencoba memancing. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Kematian adalah kepastian. Mengapa harus takut pada sesuatu yang pasti? Aku hanya ingin memastikan di sisa hidupku tidak disia-siakan. Jawaban itu membuat Abu Jahil terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang baru. Sepanjang hari Abu Jahil terus mengamati Abu Nawas dari kejauhan. Ia melihat Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan dengan bersenang-senang, melainkan dengan berinteraksi dengan orang-orang miskin, memberi mereka makanan dan mendengarkan keluhan mereka. Sikap Abu Nawas yang biasanya hanya membuat lelucon, kini berubah menjadi penuh kasih. Hati Abu Jahil yang keras mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perkataan Abu Nawas itu benar? Ia membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Abu Nawas, mengetahui bahwa kematian akan datang dalam 3 hari. Apakah ia akan bisa setenang itu? Apakah ia akan bisa memanfaatkan sisi hidupnya untuk berbuat kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menumbuhkan benih kegelisahan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan hatinya. Keesokan harinya, Abu Jahil bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan Abu Nawas. Laporan yang ia terima meskipun membuatnya bingung. Abu Nawas terlihat sedang membersihkan masjid, memunguti sampah di jalan, dan membantu seorang kakek tua yang menyeberang. Apakah ia sedang mencari pahala untuk bekal di akhirat? Gumam Abu Jahil dalam hati. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Kali ini ia tidak mengejek, melainkan mengamati dengan lebih teliti. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu saleh? Tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum. Hidup ini hanya sebentar, Abu Jahil. Aku ingin memastikan saat aku pergi, aku meninggalkan jejak kebaikan. Bukankah lebih baik pergi dengan senyum daripada dengan penyesalan? Abu Jahil pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Abu Nawas sebagai tanda-tanda kematian. Ketika ia melihat Abu Nawas duduk di tepi sungai, ia berpikir, mungkin ia sedang merenungkan akhirat. Ketika ia mendengar Abu Nawas melanjutkan syair-syair syahdu, ia beranggapan mungkin itu adalah syair perpisahan. Kecemasan Abu Jahil semakin menjadi-jadi. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda buruk. Sebuah bintang jatuh, lolongan anjing di malam hari, semua itu ia anggap sebagai syarat bahwa perkataan Abu Nawas benar. Ketakutan yang semula hanya ditunjukkan pada Abu Nawas, kini mulai berbalik dan menguasai dirinya sendiri. Malam terakhir menjelang kematian Abu Nawas, Abu Jahil tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi harta kekayaannya yang berlimpah. Namun ia merasa semuanya tidak ada artinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi kematian? Apakah hartaku bisa menolongku? Ia membayangkan azab di dalam kubur dan hari perhitungan. Kemudian kesombongan dan keangkuhannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Malam itu ia tidak ingin memikirkan Abu Nawas, melainkan dirinya sendiri. Ia merasa betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan takdir. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Abu Jahil menutup matanya rapat-rapat. Ia menunggu suara tangisan atau kekacauan dari rumah Abu Nawas. Namun yang didengar hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri untuk mengintip.
Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menghadap ke arah kiblat sambil tersenyum tenang. Abu Jahil bingung. Ia menunggu berapa saat lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan langkah gemetar ia mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara pelan. Abu Nawas menoleh, senyumnya semakin lebar. "Selamat pagi Abu Jahil. Tidurmu nyenyak?" Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan mata terbelalak. Kau tidak mati?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketakutan. Abu Nawas tertawa renyah. "Tentu saja tidak. Tanda-tanda yang kuberikan adalah tanda-tanda kematian. Tetapi bukan berarti aku akan mati dalam 3 hari. Abu Jahil semakin bingung. Lalu apa maksud semua ini? Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh hikmah. Aku hanya berpura-pura Abu Jahil. Aku berpura-pura agar kau bisa merenungkan hidupku dan membuat kebaikan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dan aku ingin melihatmu." Abu Jahil tertegun. "Melihatku?" Abu Nawas mengangguk. "Aku tahu kau tidak pernah takut pada apapun, tetapi aku melihat kegelisahan di matamu. Kau menjadi takut pada kematianmu sendiri, bukan?" Abu Jahil tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong dan merasa abadi. Ketakutan yang ia rasakan selama 2 hari terakhir telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan kematian adalah kepastian. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meremehkan Abu Nawas. Ia mulai berbuat baik kepada sesama, membagikan hartanya kepada orang miskin, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya membuat takut mati, tetapi juga menyadarkan untuk hidup dengan lebih berarti. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai yang ramai di Baghdad, tawa Abu Nawas meledak hingga membuat beberapa orang menoleh. Ia baru saja membaca sebuah surat yang dikirim oleh seorang pria kaya raya bernama Abu Jahil. Abu Jahil dikenal bukan karena kekayaannya saja, melainkan juga karena tabiatnya yang sombong dan senang merendahkan orang lain. Surat itu berisi tantangan yang tak biasa. Abu Jahil akan memberikan Abu Nawas 1000 dinar jika ia bisa mengikutinya kemanapun tanpa terlihat. Namun jika Abu Nawas gagal, ia harus bersumpah untuk tidak lagi mengganggu Abu Jahil seumur hidupnya. Abu Nawas tersenyum licik. Bagi orang lain, tantangan ini mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikuti orang lain tanpa terlihat? Namun bagi Abu Nawas, ini adalah kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahil yang angkuh. Ia segera membalas surat itu dengan tulisan yang singkat namun penuh makna. Abu Jahil, siapkan 1000 dinar Anda. Bayangan Anda akan segera datang. Balasan itu dikirim kembali dengan tergesa-gesa. Dan Abu Nawas pun mulai memikirkan rencana jahilnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk berbelanja, melainkan untuk mengamati. Ia melihat-lihat pakaian dengan cermat, menanyakan harga, dan sesekali bertanya kepada para pedagang tentang rute-rute yang biasa dilalui oleh orang-orang kaya. Ia juga menghabiskan waktu berjam-jam di toko buku, membaca dan belajar tentang topografi kota Baghdad. Abu Nawas bukan sekedar ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang cerdas dan berkesan. Pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas berhasil mendapatkan sebuah jubah hitam yang longgar. Jubah ini dibuat dari kain yang sangat tipis dan ringan, sehingga hampir tidak terasa saat dipakai. Dengan jubah ini, ia berencana untuk menyatu dengan bayangan dan kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk memulai permainannya. Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini bukanlah tantangan kecepatan, melainkan tantangan kesabaran, kecerdasan, dan tentu saja sedikit keberanian.
Keesokan paginya, Abu Jahil keluar dari rumahnya dengan langkah tegap, siap untuk memulai hari-harinya yang biasa. Namun saat ia melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangannya sendiri, tetapi bayangan itu seperti memiliki sedikit gerakan yang berbeda dari biasanya. Abu Jahil menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menganggapnya hanyalah perasaan saja, lalu melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, saat Abu Jahil sedang tawar-menawar dengan seorang pedagang permaidani, ia kembali merasa tidak nyaman. Ia melirik bayangan di bawah terik matahari. Ia bersumpah. Ia melihat bayangan itu menoleh ke arahnya. Kali ini kecurigaan Abu Jahil mulai memuncak. Ia mempercepat langkahnya, tetapi setiap kali ia berhenti, bayangan itu seolah-olah mengikutinya. Ia mulai panik, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi padanya. Setelah seharian berkeliling dengan perasaan aneh, Abu Jahil pulang ke rumahnya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi setiap kali ia melihat bayangan di dinding atau di lantai, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Abu Jahil mengambil lentera dan berjalan di sekitar rumahnya, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang yang bersembunyi. Namun tidak ada apa-apa, hanya dirinya sendiri dan bayangan yang setia mengikuti. Pada malam hari, saat Abu Jahil sedang makan malam, ia meletakkan lentera di sampingnya. Bayangannya terlihat jelas di dinding. Tiba-tiba ia melihat bayangan itu seperti mengangguk ke arahnya. Abu Jahil terlonjak kaget, sendoknya terjatuh, dan ia berteriak. Istrinya datang tergesa-gesa, bertanya apa yang terjadi. Abu Jahil mencoba menjelaskan tentang bayangannya yang aneh, tetapi istrinya hanya menatapnya dengan bingung, menganggapnya terlalu lelah atau sedang berkhayal. Keesokan harinya, Abu Jahil memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia pergi menemui beberapa tabib dan ulama, berharap mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Salah seorang ulama menyarankan agar Abu Jahil lebih sering berdoa dan menganggap bayangan itu sebagai ujian dari Tuhan. Namun saran itu tidak mengurangi ketakutannya sedikit pun. Saat ia kembali ke rumah, Abu Jahil mengambil semua lentera yang ia miliki dan menyalakannya, meletakkannya di setiap sudut ruangan. Ia berpikir, jika ia tidak bisa melihat bayangannya, maka ia akan merasa lebih tenang. Namun saat ia menyalakan lentera terakhir, ia terkejut. Tiba-tiba semua lentera lain mati. Abu Jahil mengambil lentera yang ia pegang dan mencoba menyalakan yang lain, tetapi tidak ada satupun yang mau menyala. Ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Pada malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang gelap, ditemani oleh lentera kecil yang hanya ia miliki. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari luar jendela. Saat ia melihat ke arah dinding, ia melihat bayangan yang meliuk-liuk seperti sedang menari. Abu Jahil ketakutan setengah mati. Ia bersembunyi di balik selimutnya, berharap bayangan itu akan hilang. Namun bayangan itu tetap ada. Setiap kali Abu Jahil mencoba untuk memejamkan mata, ia merasa bayangan itu semakin dekat. Ia merasa bayangan itu menari, berputar, bahkan melompat-lompat di dinding kamarnya. Sejak malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba, bayangan itu muncul dan membuatnya ketakutan. Tidurnya terganggu dan ia mulai merasa lelah dan putus asa. Setelah 7 hari 7 malam tidak bisa tidur, Abu Jahil tidak tahan lagi. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ia terlihat sangat lesu. Ia merasa seperti akan gila. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dengan langkah gontai, dan saat sampai, ia melihat Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Abu Jahil langsung berlutut di hadapan Abu Nawas dengan memohon ampun. Abu Nawas, ampunilah aku. Aku tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam.
Aku melihat bayanganku sendiri menari, melompat, bahkan meliuk-liuk di dinding kamarku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Ambil 1.000 dinar itu, tapi tolong kembalikan ketenangan hidupku. Abu Jahil menangis dan memohon dengan tulus. Abu Nawas tersenyum dan membuat Abu Jahil berdiri. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan sihir atau hal-hal mistis lainnya. Ia hanya menggunakan kecerdasan dan kelincahannya. Sebenarnya setiap kali Abu Nawas keluar rumah, Abu Nawas mengikutinya dengan cermat, bersembunyi di balik tiang, di balik pohon, bahkan di balik gerobak penjual. Ia menggunakan jubah hitam tipisnya agar ia bisa menyatu dengan bayangan Abu Jahil. Pada malam hari, Abu Nawas menyelinap ke rumah Abu Jahil, bersembunyi di luar jendela, dan menggunakan boneka dari kain yang ia sambungkan dengan tali. Ia menggunakan boneka itu di depan jendela, dan bayangan boneka itulah yang terlihat menari di dinding kamar Abu Jahil. Lentera yang mati adalah hasil dari trik sederhananya. Abu Nawas menggunakan angin dari kipas tangan untuk memadamkan api satu persatu. Dengan demikian, Abu Jahil benar-benar tidak bisa tidur karena merasa bayangannya sendiri yang mengawasinya. Abu Jahil terkejut sekaligus malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu hanya ulah Abu Nawas. Ia mengakui kekalahannya dan memberikan 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan halus. Aku tidak ingin uangmu, Abu Jahil. Aku ingin kamu mengerti bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Terkadang orang yang kamu anggap remeh bisa jadi lebih cerdas dan lebih licik dari yang kamu bayangkan, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Jahil menundukkan kepalanya, mengakui kekalahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi orang yang sombong. Ia belajar menghargai orang lain dan menjadi lebih rendah hati. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang biasa, menikmati secangkir teh di kedai langganannya dan menunggu tantangan menarik lainnya datang. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membuat Abu Jahil tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam pun menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar. Memandang rendah para pedagang kecil, ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini bau sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini? Gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar. Astagfirullah, maafkan hamba Tuan. Unta ini sangat gagah, sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya, kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau, hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata,
Tuan Saudagar terlalu merendah. Unta tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga. Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. Omong kosong, unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput? Abu Nawas menjawab, tentu saja, jika Tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan? Besok pagi, di alun-alun kota, biarkan unta Tuan menunjukkan keistimewaannya. Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu, ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap, wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta. Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka, di
di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, bukan untukku Tuan, tetapi unta Tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya. Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar, dan ia berpikir 2 kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Pasar Suk Al-Ghazal di Baghdad selalu riuh redah dengan hiruk-pikuk perdagangan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan wangi roti baru dipanggang, menciptakan simfoni bau yang khas. Di tengah keramaian ini, Abu Nawas terlihat sibuk, bukan dengan menjajakkan barang dagangan, melainkan dengan mengamati gerak-gerik para pedagang dan pembeli dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tak punya toko, tak punya barang, bahkan tak punya dirham di kantongnya. Namun kehadirannya dihormati atau setidaknya sangat dinantikan oleh banyak orang. Pagi itu, seorang saudagar kain dari Persia yang terkenal pelit dan licik sedang mengeluh keras tentang mahalnya harga sewa lapak kepada para pedagang lain. Ia memiliki tumpukan kain sutra yang indah, namun enggan menurunkan harga sedikit pun. Abu Nawas mendekat, pura-pura tertarik pada kain-kain tersebut, dan dalam sekejap ia sudah menarik perhatian si saudagar dengan celetukan-celetukan lucunya yang cerdas, membuat beberapa pedagang lain tersenyum geli. Abu Nawas lantas berkata, "Wahai saudagar yang mulia, kain-kainmu ini sangat menawan, kilauannya memikat mata, seolah ditenun dari cahaya bulan. Namun, izinkan hamba bertanya, apakah kilauan ini akan tetap ada setelah dicuci 100 kali? Ataukah ia hanya tipuan pandangan sesaat?" Pertanyaan itu sontak membuat si saudagar terdiam. Wajahnya sedikit memerah. Para pedagang di sekelilingnya menahan tawa. Tahu betul Abu Nawas sedang menyindir kualitas barang dagangannya. Si Segar mencoba menutupi kegugupannya, membalas dengan ketus, "Apa maksudmu wahai penganggur? Kain ini adalah sutra murni, tak akan luntur sampai 1000 kali dicuci." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika demikian, izinkan hamba meminjam sehelai kainmu. Hamba akan mencucinya 100 kali di sumur umum. Dan jika kilauannya tetap sama, hamba akan bersaksi di hadapan semua orang bahwa kain ini adalah sutra terbaik di Baghdad. Jika tidak, kau harus mentraktir semua pedagang di pasar ini makan malam." Si saudagar merasa tertantang dan yakin dengan barangnya. Tanpa pikir panjang menyetujui tantangan itu. Disaksikan oleh seluruh pasar. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Semua menantikan hasil eksperimen Abu Nawas. Dengan percaya diri, Abu Nawas membawa sehelai kain yang sama persis seperti yang dipinjamkan kemarin. Namun kali ini kain itu tampak kusam dan pudar warnanya. Ia memegangnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang, termasuk si saudagar kain yang wajahnya langsung pucat pasi. "Lihatlah wahai saudagar," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Kainmu yang katanya ditenun dari cahaya bulan, kini tampaknya seperti kain lap lusuh. Kau berbohong kepada kami." Si saudagar mencoba membela diri, namun tak ada yang percaya padanya.
Abu Nawas kemudian tertawa kecil. Sebenarnya kain yang kusam ini bukanlah kainmu. Aku hanya menunjukkan betapa mudahnya penipuan terungkap. Kainmu yang asli yang telah dicuci 50 kali masih tetap berkilau indah. Ia kemudian mengeluarkan kain yang sebenarnya, yang memang masih tampak cemerlang. Semua orang terkejut, namun kemudian tertawa lepas. Si saudagar meski merasa dipermalukan, merasa lega dan terpaksa menepati janjinya mentraktir makan malam. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas sebagai orang jujur dan cerdik semakin menyebar di pasar. Dan para pedagang, bahkan yang paling pelit sekalipun, akan berpikir 2 kali sebelum mencoba menipu di hadapannya. Kabar kecerdikan Abu Nawas bukan hanya sampai ke telinga para pedagang, tetapi juga terdengar hingga ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, seorang hakim di Baghdad yang terkenal adil, namun terkadang terlalu terpaku pada aturan hukum, sedang dihadapkan pada perkara yang membingungkan. 2 orang warga desa, seorang petani miskin dan seorang saudagar kaya, berebut kepemilikan seekor keledai. Petani bersumpah keledai itu miliknya, sedangkan saudagar kaya bersikeras keledai itu adalah miliknya yang hilang. Hakim telah mencoba berbagai cara untuk memutuskan siapa pemilik sah keledai tersebut, namun tidak berhasil. Kedua belah pihak memiliki argumen yang meyakinkan, dan keledai itu sendiri tidak bisa berbicara. Dalam keputusan, sang hakim teringat akan Abu Nawas. Ia mengirim utusan untuk memanggilnya ke pengadilan, berharap kecerdikan Abu Nawas dapat memecahkan kebuntuan ini. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, ia disambut dengan hormat oleh sang hakim. Setelah mendengarkan kronologi perkara, Abu Nawas mendekati keledai itu. Dia tidak memeriksa giginya dan tidak pula memeriksa kakinya, melainkan hanya menatap mata keledai itu sejenak, lalu tersenyum misterius. Ia kemudian meminta sang hakim untuk memerintahkan kedua pihak, petani dan saudagar, berdiri di sisi yang berlawanan dari keledai. Lalu Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Wahai keledai yang malang, kini pilihlah tuanmu. Pergilah ke arah orang yang benar-benar menjadi pemilikmu." Semua orang terdiam, terheran-heran dengan perintah aneh itu. Petani dan saudagar saling berpandangan dengan cemas. Keledai itu sendiri, setelah beberapa saat kebingungan, perlahan-lahan melangkah maju. Dan mengejutkan, ia berjalan langsung menuju ke arah petani miskin. Semua orang di ruangan pengadilan terkejut, termasuk sang hakim. Saudagar kaya sontak berteriak, "Ini tidak adil, keledai itu bodoh, itu hanya kebetulan." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Kebetulan? Mungkin. Tapi tahukah Tuan Hakim, hewan memiliki naluri yang kuat. Seekor keledai yang setiap hari bekerja keras bersama tuannya, mencium keringatnya, mendengar suaranya, dan mengenali tuannya. Saudagar itu mungkin kaya, namun apakah ia pernah mengurus keledai ini dengan tangannya sendiri?" Sang hakim merenungkan perkataan Abu Nawas. Akhirnya menyatukan putusan. Keledai ini adalah milik petani. Meskipun putusan itu didasarkan pada naluri keledai yang tidak tertulis dalam hukum, semua orang mengakui keadilannya. Saudagar kaya harus menerima kekalahan dengan malu, sementara petani miskin bersorak gembira. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas tidak hanya dihormati di pasar, tetapi juga diakui dalam urusan hukum. Menunjukkan bahwa kebijaksanaan kadangkala datang dari tempat yang tak terduga, bahkan tanpa gelar dan tanpa kekuasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kisah-kisah tentang Abu Nawas ingin sekali menguji kecerdikannya secara langsung. Ia berencana mengadakan perjamuan mewah di istana, mengundang para bangsawan, ulama dan pejabat penting. Namun ia tidak mengundang Abu Nawas. Khalifah ingin melihat apakah Abu Nawas bisa masuk ke istana dan tetap dihormati tanpa undangan resmi, tanpa uang suap, dan tanpa kekuasaan. Malam perjamuan tiba.
Istana gemerlap dengan cahaya lilin dan tawa riang para tamu. Di luar gerbang istana, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhananya, mengamati keramaian. Para penjaga gerbang mengenalnya, namun mereka tahu ia tidak diundang. "Maaf Tuan Abu Nawas," kata salah satu penjaga, "Anda tidak ada dalam daftar tamu." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya berbinar penuh ide. Abu Nawas pergi dan kembali lagi dengan membawa sebuah kain karung besar yang kosong. Dengan wajah serius, ia berjalan melewati para penjaga yang kini melihatnya dengan bingung. "Ada apa gerangan, Tuan Abu Nawas?" tanya penjaga itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap tamu yang datang ke penjamuan khalifah mendapatkan bagiannya," jawab Abu Nawas singkat, seraya berjalan masuk dengan santai, seolah-olah ia adalah tamu paling penting. Para penjaga yang tidak ingin mengganggu urusan penting Abu Nawas dan sedikit gentar dengan kepercayaan dirinya, membiarkan masuk. Di dalam istana, Abu Nawas tidak langsung menuju meja makan. Ia malah berjalan berkeliling, mendekati setiap kelompok bangsawan dan pejabat, memegang karungnya dan pura-pura mencatat sesuatu di udara. Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengamati dari jauh merasa geli sekaligus penasaran. Ia memanggil Abu Nawas. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Nawas? Mengapa kau membawa karung kosong itu?" Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun Tuanku Khalifah, hamba hanya ingin memastikan bahwa setiap tawa yang tulus, setiap percakapan yang penuh kebijaksanaan, dan setiap kebahagiaan yang terpancar dari perjamuan Tuanku tidak terbuang sia-sia. Hamba mengumpulkannya di karung ini, agar bisa hamba bawa pulang dan bagikan kepada rakyat jelata yang tidak bisa menikmati kemewahan seperti ini." Semua tamu mendengar perkataan Abu Nawas terdiam, tersentuh oleh maknanya. Khalifah sendiri yang awalnya ingin menguji Abu Nawas, kini justru merasa terpukul oleh kebijaksanaan tak terduga itu. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum lebar. "Sungguh cerdik engkau, Abu Nawas. Kau telah mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang berbagi dan kepedulian. Karungmu meski kosong jauh lebih berharga daripada semua permata di istanaku." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya diizinkan untuk hadir di setiap perjamuan khalifah, tetapi juga sering diundang untuk memintai pendapat. Ia tetap hidup sederhana tanpa uang dan kekuasaan, namun selalu dihormati oleh semua lapisan masyarakat, membuktikan bahwa kecerdasan, integritas, dan humor adalah harta yang tak ternilai, bahkan di tengah gemerlapnya Baghdad. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk-pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekadar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan. Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiraz. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam.
Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kapilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam Tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya. Abu Nawas sama sekali tak terusik. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Hamba bukan pengemis, Tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib." Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. "Saya melihat, Tuan Mirza," ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, "bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini, kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting." Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong. Namun Abu Nawas tidak menyerah. "Bukan badai pasir, Tuhan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuan. Untuk menenangkannya, Tuan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuan." Mirza, meski angkuh, ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol, mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan keberlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran." Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. "Baiklah," katanya akhirnya. "Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan?" Abu Nawas tersenyum puas. "Hanya sepotong kecil dari setiap warna, Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut." Mirza dengan berat hati setuju. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu, menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad. Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru,
berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah. Memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desah-desus itu sudah terlanjur menyebar dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra. Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta. Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi. Jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. Abu Nawas, desahnya, kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan. Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. Tuan Mirza, kata Abu Nawas dengan tenang, bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi. Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita selanjutnya. Baghdad, kota 1001 malam, bergejolak dalam hiruk-pikuk pasar pagi. Namun di balik keramaian itu, desas-desus tentang perbekalan baru yang tiba di istana Sultan Harun ar-Rasyid mulai menyebar. Bukan emas atau permata, melainkan biji-biji kopi eksotis dari negeri yang jauh. Hadiah dari seorang saudagar kaya yang ingin mencari muka. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal akan kecintaannya pada hal-hal baru dan kelezatan dunia, sangat antusias dengan hadiah ini. Ia memerintahkan agar biji kopi tersebut segera diolah oleh juru masak istana yang paling mahir,
dan disajikan khusus untuk jamuan makan malam keesokan harinya. Seluruh istana dipenuhi aroma biji kopi yang baru disangrai, menciptakan ekspektasi tinggi. Malam pun tiba, dan jamuan makan malam berlangsung meriah. Setelah hidangan utama, tibalah saatnya dinanti-nanti. Sajian kopi istimewa. Sultan menyesapnya dengan penuh antisipasi. Namun sedetik kemudian, wajahnya berubah masam. Ia terbatuk-batuk dan matanya memerah. "Kopi apa ini?" seru Sultan dengan suara perau. "Rasanya pahit sekali dan lidahku seperti terbakar." Para pejabat istana terkesiap. Juru masak gemetar ketakutan. Bersumpah bahwa ia telah mengolah kopi sesuai petunjuk. Sultan murka dan menuduh ada sabotase di istana mereka. Kecurigaan melayang di udara, dan suasana ceria jamuan makan berubah menjadi tegang. Sebuah api dalam sekam, namun membara di dalam istana, mengancam untuk membakar kepercayaan dan reputasi. Dalam kepanikan, Wazir Agung teringat akan seorang yang selalu berhasil memecahkan masalah pelik dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas. Meski sering membuat ulah, kecerdikan Abu Nawas tak dapat disangkal. Dengan berat hati, Wazir Agung menghadap Sultan dan mengusulkan untuk memanggil sang penyair yang nyentrik itu. Sultan dalam kemurkaannya setuju. "Panggil Abu Nawas," titahnya. "Jika ia berhasil memecahkan misteri kopi pahit ini, ia akan mendapat hadiah besar. Jika tidak, kepalanya akan kudapatkan." Demikianlah, sebuah misi berbahaya diemban Abu Nawas, yang tanpa disadari akan membawanya pada serangkaian kejadian lucu dan mengejutkan. Abu Nawas tiba di istana dengan senyum khasnya, yang kadang terkesan licik. Ia tidak langsung menyelidiki kopi, melainkan meminta untuk diantar ke dapur istana. Di sana ia hanya melihat-lihat panci, sendok, dan bumbu-bumbu. Sesekali mencium aroma masakan yang tertinggal. Para juru masak dan pelayan keheranan melihat tingkahnya yang aneh. "Abu Nawas, apa yang kau cari?" tanya Wazir Agung dengan tidak sabar. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Saya mencari kesenangan, Yang Mulia," jawabnya santai. "Dan sepertinya saya menemukannya di antara peralatan dapur ini." Para pelayan saling pandang, bertanya-tanya apakah Abu Nawas sudah gila, atau itu hanya salah satu trik anehnya. Abu Nawas kemudian meminta sampel biji kopi asli yang belum diolah dan membandingkannya dengan kopi yang disajikan kepada Sultan. Ia menciumnya, bahkan sedikit mencicipinya. "Ah," serunya tiba-tiba, membuat semua orang melonjak kaget. "Saya tahu apa masalahnya. Ini bukan salah kopi, bukan salah juru masak, dan bukan salah hantu." Sultan yang diam-diam mengawasi semakin penasaran. "Lalu salah siapa Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Salah angin, Yang Mulia." Angin yang berhembus dari arah timur laut membawa kesialan pada biji kopi ini, membuatnya pahit seperti obat. Para hadirin menahan tawa, sementara Wazir Agung hanya bisa menggelengkan kepala. Untuk membuktikan teorinya yang gila, Abu Nawas meminta biji kopi yang belum diolah, dan juga beberapa bumbu dapur yang tidak lazim. Bumbu cabai, lada hitam, dan sedikit cuka. Sultan yang sudah muak dengan teka-teki akhirnya setuju, meski dengan keraguan. Abu Nawas kemudian menyuruh juru masak untuk membuat kopi lagi. Namun kali ini ia sendiri yang mengawasi dengan seksama. "Sekarang," kata Abu Nawas, "kita akan membuat kopi yang rasanya benar-benar api dalam sekam." Ia mencampur kopi dengan bubuk cabai dan cuka, lalu meminta juru masak menyajikannya. Aroma aneh merebak, membuat beberapa pelayan bersin. Sultan terdiam, tak tahu harus tertawa atau marah melihat eksperimen konyol ini. Sultan ragu-ragu mencicipi kopi racikan Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia memberanikan diri. Begitu kopi menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. "Pedas sekali," serunya sambil terbatuk-batuk.
Namun anehnya ia tak menunjukkan kemarahan. Justru ia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan menular kepada semua yang hadir. Abu Nawas dengan wajah polos menjelaskan, "Lihatlah yang mulia, ini baru namanya api dalam sekam sesungguhnya. Pedasnya membara, tapi tidak pahit seperti yang pertama." Sultan menyadari sesuatu yang janggal. Kopi yang dibuat Abu Nawas memang pedas, tetapi tidak meninggalkan rasa terbakar dan pahit yang aneh seperti sebelumnya. Di tengah tawa yang masih menggema, salah satu pelayan wanita di dapur tiba-tiba berlutut dan menangis. "Ampun yang mulia," senyumnya terseduh-seduh. "Saya yang salah. Saya mencampurkan biji kopi dengan biji pahit yang biasa saya gunakan untuk ramuan obat nenek saya. Saya tidak tahu kalau biji ini beracun jika dicampur kopi." Sultan terkejut. Ternyata api dalam sekam itu adalah kesalahpahaman belaka. Sebuah ketidaksengajaan yang nyaris menjadi bencana. Pelayan ini mengaku bahwa ia hanya ingin membuat kopi yang lebih kuat agar Sultan lebih bersemangat, tanpa tahu efek samping dari biji obat tersebut. Sultan yang tadinya murka, kini justru merasa lega dan geli dengan seluruh kejadian ini. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sudah kembali tenang dan bahkan terhibur, tidak menghukum pelayan tersebut terlalu berat. Hanya memberinya peringatan keras. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Abu Nawas," katanya, "kau memang pandai membuatku tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa terkadang api dalam sekam hanya salah sangka, dan solusi terbaik datang dari pemikiran yang tidak biasa." Sebagai hadiah, Sultan tidak hanya memberikan emas dan perak, melainkan juga menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat kopi istana. Sebuah jabatan fiktif yang hanya membuat Abu Nawas semakin sering datang ke istana untuk mencicipi kopi. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran.
Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah,
Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut. Namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, hamba akan berusaha, Paduka yang mulia. Tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati. Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. Benar juga kata Khalifah, gumamnya. Pedagang memang sudah tidak lagi damai, tapi apakah solusinya mengganti nama? Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. Dengarkan baik-baik, bisik Abu Nawas. Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah.
Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat." Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain, hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. "Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat?" tanya Khalifah dengan nada dingin. "Paduka yang mulia punya pilihan," jawab Abu Nawas dengan santai. "Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya." Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. "Kau memang gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa. "Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya." Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. "Mulai hari ini," ujarnya dengan suara lantang, "nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat." Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. "Syaratnya," lanjut Khalifah, "setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati." Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. "Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju.
Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. "Yang mulia," katanya, "hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai." Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pedagang permata kaya raya bernama Tuan Paruk. Hartanya berlimpah, namun Tuan Paruk adalah orang yang kikir dan licik. Ia sering menipu para pembeli dan memanipulasi harga, membuat banyak orang di pasar gemas. Suatu sore, Tuan Paruk didatangi oleh seorang pedagang asing yang mengaku berasal dari negeri seberang. Pedagang itu menawarkan sebuah permata sebesar telur merpati, berkilauan dengan warna-warni pelangi yang memukau. Permata tersebut begitu indah, sehingga Tuan Paruk merasa matanya tak berkedip. Pedagang asing itu mengatakan permata ini adalah permata 1000 warna, pusaka turun-temurun keluarganya. Namun ada satu syarat aneh untuk membelinya. Permata ini hanya bisa dibeli jika Anda mengucapkan sumpah Tuan, ujar si pedagang asing. Sumpah apa? Tanya Tuan Paruk dengan penasaran. Matanya masih terpaku pada permata. Sumpah bahwa Anda hanya akan berbicara dengan 10 jari dan hanya akan menggunakan 1 lidah untuk berkata benar, jawab si pedagang dengan wajah datar. Tuan Paruk yang serakah merasa itu syarat yang ganjil namun tidak berbahaya. Ia pun menyetujuinya, mengira itu hanya trik dagang semata. Setelah akad jual beli dan sumpah diucapkan, para pedagang asing itu pergi, meninggalkan Tuan Paruk dengan permata yang luar biasa. Namun Tuan Paruk tak menyadari bahwa sumpah itu sungguh-sungguh. Sejak saat itu, setiap kali ia ingin berbohong dan menipu, yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata jujur yang tidak bisa ia kendalikan. Dan setiap kali ia menunjuk sesuatu dengan jarinya tidak akan bisa kembali ke posisi semula sampai ia mengucapkan kebenaran yang berkaitan dengan apa yang ia tunjuk. Tentu saja, hal ini membuat Tuan Paruk panik. Suatu hari, Tuan Paruk kedatangan seorang pembeli yang ingin membeli cincin berlian. Tuan Paruk ingin mengatakan harga cincin itu 100 dinar, padahal harganya hanya 10 dinar. Namun yang keluar dari mulutnya adalah harga cincin itu 10 dinar. Harga cincin ini 10 dinar, wahai Tuan, tidak lebih. Tuan Paruk semakin bingung. Ia menunjukkan cincin ini dengan jari telunjuknya, dan jari itu langsung kaku di udara. Tuan Paruk mencoba menyembunyikan tangannya,
Tetapi jari itu tetap menunjuk cincin itu, mengisyaratkan kebenaran yang ia coba sembunyikan. Kejadian ini membuat reputasi Tuan Paruk sebagai pedagang licik runtuh seketika. Kabar tentang keanehan Tuan Paruk menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Para pedagang lain menertawakannya, sementara pembeli merasa senang karena akhirnya mereka bisa berdagang dengan Tuan Paruk tanpa takut ditipu. Namun, Tuan Paruk merasa sangat malu dan marah. Ia tak lagi bisa menipu, dan bahkan ia tidak bisa menyentuh makanan dengan kedua tangannya karena jari-jarinya kaku menunjuk hal-hal yang ia tak sengaja ungkapkan kebenarannya. Merasa putus asa, Tuan Paruk pergi ke rumah Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik yang sering memecahkan masalah ganjil. Tuan Paruk menceritakan semuanya. Dari awal ia membeli permata, mengucapkan sumpah, hingga kehidupannya yang kacau balau sekarang. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali menahan tawa. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, masalah Anda ini menarik. Sumpah 10 jari 1 lidah, ini bukan kutukan, melainkan pelajaran. Namun, saya akan mencoba membantu Anda. Pertama, ceritakan dengan jujur, berapa harga asli dari cincin yang Anda jual kemarin. Tuan Paruk menelan ludah. Jari telunjuknya masih kaku, menunjuk ke arahnya. Ia pun mengangguk. Tepat sekali, wahai Tuan, 10 dinar, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah mendengar cerita Tuan Paruk, Abu Nawas berpikir keras. Sumpah yang diucapkan Tuan Paruk adalah sumpah yang tak bisa dilanggar. Jika ia melanggar, maka jari-jarinya akan kaku menunjuk ke arah kesalahan yang ia lakukan. Jika ia berbohong, maka lidahnya akan dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Abu Nawas memutuskan untuk membantu Tuan Paruk dengan caranya sendiri, tetapi dengan syarat. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, saya akan membantu Anda, tapi Anda harus membantu saya juga. Besok di pasar, bawakan saya 2 pedang yang sama persis. Tuan Paruk yang putus asa menyanggupi permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, Tuan Paruk datang dengan 2 pedang yang sangat mirip. Pedang-pedang ini terbuat dari baja Damaskus dengan ukiran indah di ganggangnya. Abu Nawas mengambil kedua pedang itu dan tersenyum. Ia kemudian menyuruh Tuan Paruk untuk kembali ke rumahnya. Biarkan saya yang menyelesaikan masalah ini, kata Abu Nawas. Ia kemudian pergi ke pasar dan menyebarkan kabar bahwa ia akan melakukan sebuah pertunjukan. Kabar tersebut membuat seluruh pasar heboh. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pasar ramai. Banyak orang yang ingin melihat pertunjukan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka berdatangan, termasuk Tuan Paruk yang penasaran. Abu Nawas naik ke panggung dan berdiri di depan kerumunan, memegang kedua pedang yang sama persis di kedua tangannya. Wahai saudaraku sekalian, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian kekuatan dari kebenaran dan kebohongan. Di tengah kanan saya ada pedang kebenaran. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang berbohong. Dan di tangan kiri saya ada pedang kebohongan. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang mengatakan kebenaran. Lanjut Abu Nawas membuat penonton bingung. Lalu ia melanjutkan, pedang ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pedang kebenaran akan selalu menunjuk ke arah kebohongan. Dan pedang kebohongan akan selalu menunjuk ke arah kebenaran. Kerumunan semakin bingung. Tuan Paruk yang melihat itu merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Seorang saudagar kaya di antara kerumunan yang merasa pintar mencibir Abu Nawas. Omong kosong, katanya. Bagaimana mungkin sebuah pedang bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran? Itu tidak masuk akal. Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum licik. Baik kalau begitu, mari kita buktikan, wahai saudagar. Apakah ada kebohongan atau mengatakan kebenaran? Tanya Abu Nawas. Saudagar itu menjawab dengan angkuh. Aku selalu mengatakan kebenaran. Saat itu, pedang di tangan kiri Abu Nawas
disebut pedang kebohongan tiba-tiba menuju ke arah saudagar itu. Saudagar itu terkejut. Orang-orang di kerumunan tertawa. Dia berbohong. Pedang itu menunjukkannya, seru salah satu penonton. Saudagar itu yang malu mencoba membela diri. Itu tidak adil. Ini adalah trik, teriaknya. Abu Nawas kemudian menatap kerumunan. Wahai saudaraku sekalian, jika kalian melihat pedang kebohongan menuju ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang mengatakan kebenaran. Tetapi jika kalian melihat pedang kebenaran menuju ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang berbohong. Seluruh penonton kebingungan dan Tuan Paruk semakin tidak mengerti. Setelah pertunjukan pasar selesai, Tuan Paruk menemui Abu Nawas. Abu Nawas, kata Tuan Paruk, saya tidak mengerti apa maksud dari pertunjukan Anda itu. Apa hubungannya dengan masalah saya? Abu Nawas tersenyum. Tuan Paruk, katanya, tadi saya bilang, pedang kebenaran menunjuk kebohongan, dan pedang kebohongan menunjuk kebenaran. Itu adalah teka-teki yang saya ciptakan. Namun bukan itu yang penting. Yang penting saya sudah menemukan solusi untuk masalah Anda. Permata 1000 warna yang Anda beli, lanjut Abu Nawas, adalah kunci dari masalah ini. Sumpah itu mengikat Anda pada permata itu. Jadi untuk membebaskan Anda dari sumpah tersebut, Anda harus menjual permata itu kepada orang lain dengan syarat yang sama. Tuan Paruk terkejut. Menjualnya? Tapi siapa yang mau membeli permata dengan sumpah aneh seperti itu? Tanyanya. Abu Nawas tertawa. Kok tidak perlu khawatir, saya tahu siapa yang akan membelinya. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang tadi mencibir saya di pasar. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah saudagar kaya itu, membawa permata 1000 warna. Wahai saudagar, kata Abu Nawas, saya tahu Anda tertarik dengan permata ini. Saya bersedia menjualnya, tetapi dengan satu syarat. Saudagar kaya itu yang merasa telah dipermalukan di depan umum oleh Abu Nawas merasa kesal. Namun, ia tidak bisa menolak godaan dari permata yang indah itu. Apa syaratnya? Tanyanya. Abu Nawas menceritakan tentang sumpah 10 jari 1 lidah. Persis seperti yang diucapkan oleh pedagang asing kepada Tuan Paruk. Saudagar itu menganggap itu sebuah lelucon dan ia pun menyetujui sumpah tersebut. Setelah saudagar itu mengucapkan sumpah, ia membeli permata 1000 warna dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas pun pulang ke rumah Tuan Paruk, memberitahukan bahwa ia telah menjual permata itu. Selamat Tuan Paruk, kata Abu Nawas. Anda sekarang bebas dari sumpah 10 jari 1 lidah. Tuan Paruk mencoba menggerakkan jari-jarinya dan ia bisa menggerakkannya dengan bebas. Dan ia bisa berbohong tanpa lidahnya dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Tuan Paruk sangat gembira dan ia berterima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang saudagar kaya raya yang tiba-tiba tidak bisa berbohong dan jari-jarinya kaku menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya karena ia menjadi korban dari tipu muslihat yang sama seperti Tuan Paruk. Saudagar itu pun akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia pun mendatangi Abu Nawas meminta bantuan. Namun Abu Nawas menolak. Wahai saudagar, saya hanya membantu Tuan Paruk karena ia bersedia jujur kepada saya. Jika Anda ingin saya bantu, Anda harus bersedia untuk jujur kepada saya juga. Sang saudagar yang sombong akhirnya menyerah dan jujur kepada Abu Nawas. Ia mengakui bahwa ia selalu menipu para pembeli dan memanipulasi harga. Abu Nawas pun tersenyum. Anda telah jujur, katanya, dan sumpah Anda telah terangkat. Dan sejak saat itu, saudagar kaya itu menjadi orang yang jujur. Tuan Paruk dan saudagar kaya itu akhirnya menjadi sahabat dan mereka berdua menjadi pedagang yang jujur. Berkat pelajaran dari Abu Nawas dan sumpah 10 jari 1 lidah.